Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Seperti kita telah ketahui bersama, Prabowo Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2024. Dan keesokan harinya Prabowo menetapkan para Menteri Kabinet, Panglima TNI, Kapolri yang mendukung dalam pemerintahannya. Saudara sekalian, demikianlah pengantar analisis yang kita lakukan dalam sebuah tema Wapres Gibran bersama para Menteri, Panglima TNI, dan Kapolri. Saudara, dalam ketatanegaraan kita, Wakil Presiden adalah pembantu Presiden, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Presiden dan menggantikan sementara atau tetap bila Presiden berhalangan sementara atau berhalangan tetap. Dalam amatan kita selama 3 bulan menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Presiden. Salah satunya adalah tugas untuk pemantauan makan bergizi gratis untuk siswa. Dalam hal ini, tentu saja kita membayangkan Wapres Gibran akan memimpin rapat gabungan atau terbatas para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, mengkoordinasikan pelaksanaan makan bergizi gratis di lapangan dengan gubernur, wali kota, dan bupati. Pertanyaan bagi kita tentang kemampuan Wapres Gibran dalam memimpin rapat para Menteri, Panglima TNI, dan Kapolri, mengkoordinasikan gubernur, wali kota, bupati dalam pelaksanaan makan bergizi gratis dan pengawasannya. Pertanyaan ini wajar dikemukakan, mengingat karakteristik pribadi, latar belakang akademis, kapasitas dan kapabilitas manajemen pemerintahan, perilaku individu yang banyak mengandung masalah, fufu-fafa, proses studi, proses jadi wali kota, perusahaan bangkrut, dan lain-lain. Dalam amatan publik, Wapres Gibran setiap memimpin rapat hanya membaca naskah. Ke lapangan hanya di spot-spot tertentu tanpa pidato. Kehadirannya hanya melihat makanan, membagikan makanan kepada siswa, tanpa komentar apa-apa.
Dalam pelaksanaan tugas harian, Wapres Gibran membuka link "Halo Mas Wapres". Di sini maksudnya Wapres Gibran akan merespon semua pertanyaan masyarakat yang masuk di link tersebut. Dan kita yakin link ini dikendalikan oleh sebuah tim, bukan oleh Wapres Gibran secara langsung. Dan Wapres Gibran itu cuma label doang. Tadinya masyarakat berharap Wapres Gibran pasti berubah menjadi lebih baik setelah akting Wapres. Tapi melihat apa yang berlaku di 3 bulan ini, jauh dari harapan. Apa yang menjadi latar belakangnya selama ini menjadi faktor pembenar bahwa Gibran memang tidak berkemampuan sebagai Wapres de facto. Kini masyarakat luas, terutama pengamat politik, ekonomi, hukum, dan para aktivis pro-demokrasi, lingkungan, aktivis sosial, mulai cemas dengan tidak mengharapkan Presiden Prabowo berhalangan sementara atau berhalangan tetap. Bagaimana nasib bangsa dan negara ini ke depan bila harus dipimpin oleh Gibran? Kemungkinan itu harus selalu dipertimbangkan, mengingat beban berat yang harus ditanggung Presiden karena persoalan negara yang sangat kompleks, usia Presiden yang sudah tua, kesehatan Presiden yang tidak selalu prima. Tanpa mendahului kehendak alam dan kehendak Tuhan, kondisi Presiden yang tidak prima dalam menghadapi persoalan bangsa dan negara yang begitu besar, bahwa kemungkinan Presiden berhalangan sementara atau berhalangan tetap harus tetap dibuka. Ketidakmampuan Wapres mengelola manajemen negara dan bangsa perlu para ahli hukum, politik, ekonomi mempersiapkan beberapa skenario ketatanegaraan agar negara tidak chaos dan hancur berantakan. Skenario pertama, bila mana Presiden berhalangan tetap, tidak serta-merta Wapres menggantikannya. Skenario kedua, melengsarkan atau mengganti Wapres dengan berbagai alasan logis untuk mencegah kehancuran negara. Skenario ketiga, mendorong masyarakat sipil secara besar-besaran melakukan pressure dan tuntutan mundur diri Wapres diganti oleh yang lebih berkemampuan dan kompeten dalam mengelola negara. Saudara, demikian analisis kami tentang Wapres Gibran.
yang tidak berkemampuan sebagai wapres de facto, baik di dalam memimpin rapat para menteri, Panglima TNI, dan Kapolri, termasuk mengkoordinasikan gubernur, wali kota, dan bupati dalam pelaksanaan tugasnya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang telah kami sediakan. Mari kita jadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai ruang diskusi yang kritis dan konstruktif, agar semakin banyak orang terlibat dalam diskusi penting ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar video ini dan channel ini semakin banyak dikenal orang dan bisa bertumbuh menjadi lebih besar. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.